Perkenalkan, nama lengkap saya Angela Forliotena dengan NPM 53230015. Saya mahasiswa program studi Matematika, Fakultas Pertanian Sains dan Kesehatan Universitas Timur. Di video ini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu materi yang pertama adalah mendefinisikan sifat-sifat pemetaan pada transformasi linear dan transformasi pangkat. Materi yang kedua adalah teorema residu. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mendefinisikan sifat-sifat pemetaan pada transformasi linear dan transformasi pangkat. Yang pertama kita harus tahu definisi dari transformasi linear. Transformasi linear adalah pemetaan antara ruang vektor dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Yang berikut adalah sifat-sifat pemetaan pada transformasi linear. Ada dua sifat, yaitu yang pertama adalah sifat aditif atau penjumlahan, yaitu FU tambah V sama dengan FU ditambah FV. Sifat yang kedua adalah sifat homogen atau perkalian, yaitu FKV sama dengan KFV. Yang berikut adalah sifat-sifat pemetaan pada transformasi pangkat. Ada tiga sifat, yaitu yang pertama transformasi pangkat bersifat melipat gandakan. Yang kedua itu memetakan ruang kompleks ke ruang kompleks lainnya. Dan yang ketiga adalah perilaku khusus untuk nilai n-nya berbeda. Yang berikut adalah perbandingan antara transformasi linear dan transformasi pangkat. Ada tiga perbandingan, yaitu yang pertama struktur, yang kedua konservasi bentuk, yang ketiga adalah keunikan pemetaan. Yang berikut kita masuk pada contoh soal. Di sini ada contoh soal W sama dengan 3Z kurang 2I tambah 1 jika Z-nya sama dengan 4 tambah 2I. Penyelesaiannya W, kita substitusikan nilai Z-nya jadi 3 kali 4 tambah 2I dikurang 2I tambah 1. Jadi sama dengan kita kali masuk 3 kali 4 12, 3 kali 2I 6I dikurang dengan 2I tambah 1. Di sini kita mencari suku yang sama, kita jumlahkan. Jadi 12 kurang 1 11 dikurang dengan 6I kurang 2I adalah 4I. Jadi Z sama dengan 4 tambah 2I dipetakan menjadi W sama dengan 11 kurang 4I. Contoh soal yang berikut adalah contoh soal transformasi pangkat. Guys, ini adalah contoh soal transformasi pangkat. W sama dengan Z pangkat 3, dimana Z-nya sama dengan 4/3 kurang 2I. Jadi penyelesaiannya W sama dengan Z pangkat 2 dikali Z. Ini kita kalikan sebanyak 3 kali ya, karena pangkatnya 3. 2I dikali dengan 4/3 kurang 2I kali lagi dengan 4/3 kurang 2I. Di sini kita kalikan yang ini duluan ya. Jadi 4/3 kali 4/3 adalah 16/9 kurang 4/3 kali 2I itu negatif 8I/3. Negatif 2I kali 4/3 itu negatif 8I/3. Negatif 2I kali negatif 2I adalah positif 4I kuadrat. Jadi di sini sama dengan 16/9. Negatif 8I/3 kurang 8I/3 itu hasilnya negatif 16/3I
sini nilai dari I kuadrat itu min 1. Jadi 4 dikali negatif 1 adalah negatif 4. Jadi sama dengan dari sini 16 per 9 kurang 4 itu hasilnya min 20 per 9 dikurang dengan 16 per 3I. Jadi di sini kita kali lagi dengan 4 per 3 kurang 2I. Di sini kita kali lagi 4 per 3 kurang 2I. Jadi sama dengan negatif 20 per 9 kali 4 per 3 itu hasilnya negatif 80 per 27. Dan negatif 20 per 9 dikali negatif 2I itu hasilnya positif 40I per 9. Negatif 16 per 3I dikali 4 per 3 itu hasilnya negatif 64 per 9I. Dan negatif 16 per 3I dikali dengan negatif 2I itu positif 32 per 3I kuadrat. Jadi sama dengan negatif 80 per 27 ditambah 40 per 9I kurang 64 per 9I itu hasilnya negatif 24 per 9I. Di sini ada I kuadrat, jadi nilai dari I kuadrat itu negatif 1. Jadi ini 32 per 3 dikali negatif 1 itu negatif 32 per 3. Jadi sama dengan sini kita jumlahkan suku yang sejenis. Jadi negatif 80 per 27 kurang 32 per 3 itu hasilnya negatif 368 per 27 kurang 24 per 9I. Jadi hasil dari Z sama dengan 4 per 3 kurang 2I dipetakan menjadi W sama dengan negatif 368 per 27 kurang 24 per 9I. Selanjutnya kita masuk pada materi kedua, yaitu teorema residu. Definisi teorema residu adalah residu fungsi fz di titik singularitas z0 adalah residu fz0 sama dengan A-1, di mana A-1 adalah koefisien dari z kurang z0 dipangkatkan -1 dalam deret Laurent. Yang berikut kita masuk pada teorema residu, di mana rumusnya adalah integral kontur tertutup fz dz sama dengan 2pi dikali dengan sigma k sama dengan 1 sampai ke n residu f, zk. Teorema ini memungkinkan integral kompleks dihitung melalui penjumlahan residu pada titik-titik singularitas di dalam kontur. Yang berikut kita masuk pada cara perhitungan residu. Ada 3 cara, yaitu yang pertama deret Laurent, yang kedua kutub sederhana, yang ketiga kutub berganda. Yang berikut adalah contoh soal. Di sini saya memilih cara perhitungan dengan kutub sederhana. Ini contoh soalnya adalah hitung residu dari fz sama dengan E pangkat Z dibagi Z kurang 1 di titik Z sama dengan 1. Di sini kita gunakan rumus kutub sederhana, yaitu residu F1 sama dengan limit Z mendekati 1 Z kurang 1 dikali FZ.
Nah, di sini kita langsung substitusi masuk nilai FZ-nya, sehingga residu F,1 limit Z mendekati 1, Z kurang 1 dikali dengan nilai FZ-nya itu F pangkat Z dibagi Z kurang 1. Ini kita kali silang, jadi ininya dicoret, sehingga hasilnya adalah E pangkat 1 sama dengan E. Jadi residu F1 sama dengan E. Jadi residu dari FZ sama dengan E pangkat Z dibagi Z kurang 1 di titik Z sama dengan 1 adalah residu F1 sama dengan E. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sebelum mengakhiri video ini, kata-kata dari Kemunu Keva, karena sejauh ini dia yang paling jauh dan bahkan dia yang menjauh, maka Kemunu Keva terpaksa akan menjauh dan selamanya akan menjauh. Sekian dan terima kasih.